yang kami sangat sesalkan kepada beliau itu, awalnya ini kan dari perjanjian. Artinya dalam perjanjian itu ada kerjasama yang harus dipatuhi, itu kan? Tapi di Giring CJK itu dibilang kalian kami penipu dan merugikan, katanya menggelapkan mobil 11 unit. Ternyata dia di perjanjian itu nggak ada seperti itu. Yang ada di perjanjian itu ketika itu cuman satu Mercy, itu di perjanjian. Jadi kami heran, kok dari mana ini timbul seperti itu? Seolah-olah klien kami itu langsung dijudge, seolah-olah dia bersalah tanpa keputusan pengadilan. Itulah yang kami gugat ke pengadilan Jakarta Selatan. Dan udah kami gugat, udah ada nomornya. Ada apa? Nah, Terkait nomor perkaranya, itu sudah terbit ya kemarin. Nomor perkara 838 garing perdata titik garing 2022 garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang isinya? Yang isinya terkait ya tadi perbuatan melawan hukum yang kita sampaikan, ya, atas penyampaian daripada YI dan VFF ya. Nah ini kita sayangkan terkait pernyataan beliau pada press conference-nya pada waktu itu ya, dimana menyebutkan klien kita ya sebagai penipu. Nah ini yang kita sayangkan. Juga terkait yang lainnya juga, itu juga coba kita sampaikan di gugatan kita ini nantinya. Berarti kerugian yang dialami apa, material dan maupun imaterialnya, apakah didaftarkan juga? Terkait kerugian imaterial kita masukkan juga di gugatan kita ya. Tapi untuk perkaranya karena ini kita masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jadi kita belum bisa menyampaikan berapa nilai dari imaterial atau materialnya nantinya. Biar berproses dulu aja nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi bukankah sebelum didaftarkan sudah ada mengalami kerugian biasanya? Sudah. Di lain itu kan karena perbuatan dari penyampaian saudari YI dan juga saudara FVF itu kan mengalami kerugian dari klien kita itu ya, bisa dibacakan ya. Tapi nggak kita sebutkan nominal ya, tapi ada kerugian kita yang kita sampaikan, baik itu material maupun imaterial. Ya, kerugian material. Nah, ini antara apa? Dua, langsung disebutkan ya, karena ini untuk gugatan kan. Nah, kami sebutkanlah ini kerugian itu sebesar 25 juta rupiah atau sekitar 75 juta per bulan dan debit penalti di situ. Ah, itulah kerugian materialnya. Dan kerugian imaterial kita itu adalah 50 miliar. Itulah kerugian material. Kerugian material itu 150 juta dan kerugian imaterial 50 miliar. Itulah petitum kita. Oke, Bang, terkait perjanjian kerjasama itu sebenarnya seperti apa sih? Karena ini kan terakhir ngobrol sama Bang Togar bahwa ada perjanjian bisnis atau kerjasama bisnis. Mungkin bisa dijelaskan dulu kerjasama bisnis ini seperti apa? Jadi saya jelaskan kan. Dulunya perjanjian ini adalah PT Trip Pesona Indonesia dengan pebisnis si saudara J. Dan kalau kita akan perjanjian kerjasama, tentu ada kan harus kewajiban yang harus dipatuhi. Ada itu. Artinya di situ di perjanjian itu ada, sekilas saya baca di perjanjian itu ada perjanjiannya ya. Yang dibayar di situ untuk pengadaan satu unit mobil, sewa mobil harus dibayarkan 50% kan? 50% dari pihak pertama, 50% dari pihak kedua. Tentu itu setelah dikatakan di 50% ini baru digabungkan, dibelilah mobil ini. Itulah di perjanjian itu. Kan? Nah, itulah yang timbul kita pertanyaan. Kok ada perjanjian kok digiring ke pidana? Di situ yang kita sesalkan. Sementara perjanjian ada. Perjanjian itu kan ada PT Trip Pesona Indonesia. Ada nomor ahlinya kok.
jelas di situ disebut. Nah, kalau di perjanjian itu ada hak yang dipenuhi, kewajiban dan hak. Ini udah terpenuhi. Buktinya kan kemarin itu si J mengatakan telah disetor beberapa ke rekeningku. Artinya udah berjalan perjanjian ini kan? Udah terlaksana perjanjian ini. Kalau kita mengacu ke perjanjian. Dan ada pengakuan juga. Kalau udah ada pengakuan, beberapa kali udah setor ke rekening saya. Artinya kalau berbalik berarti udah terjadi, udah terlaksana perjanjian kan? Nah itulah yang kita sepakat, itu yang kita sesalkan sama saudara si J. Langsung di ujung dibilang penipuan, menggelapkan 11 unit, merugikan 9,8 M. Dari mana cerita ini? Kan hal dari perjanjian. Artinya perdata lah. Jangan digiring ke pidana. Oke, tapi transfer duit itu tidak ada katanya. Itu transfer bukti palsu. Nah, Bagaimana? terkait itu kan artinya begini. Terkait itu yang kalau memang itu dilaporkan, kita buktikan dari pengadilan seperti apa. Gitu. Artinya kalau kita mengacu ke perjanjian, ya jangan langsung dibilang kompromis lah begini-begini, gitu yang kita masuk. Terkait itu benar tidaknya itu tidak harus dibuktikan dan tidak buktikan. Kalau memang ada bukti kwitansinya, silakan aja buktikan. Ini kan masalah kerjasama, perjanjian, ya, bukannya kerana pidana. Silakan aja dia gugat, itu kan terkait orkestrasinya. Iya. Kenapa nggak ke arah ke sana? Itu aja kita coba sampaikan terkait proses pidana yang dia coba buat ya waktu itu di Polda Metro Jaya ya terkait kita, dan sampai saat ini juga kan kita pun juga belum tahu nih yang mana, yang mobil yang mana kan gitu yang kita pertanyakan. Sedangkan sebagian yang ada itu sudah disetor, sebagian sudah diberikan kan gitu mengenai keuntungannya dari pembayaran yang di perjanjian sewa menyewa mobil tersebut kan itu intinya.